seorang rasul, seorang utusan. Di mana seorang rasul atau seorang utusan tersebut minhum, dari mereka, dari kaum yang umi tadi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, yaitu bangsa Arab. Terus apa tugas rasul tersebut? Yatslu alaihim, membacakan kepada mereka. Apa yang dibacakan rasul kepada kaum yang umi bangsa Arab tadi, atau sekarang sampai ke kita, karena ini berlaku untuk universal. Alaihim ayatihi, ayatnya siapa? Ayatnya Allah, yang kemudian kita kenal dengan Al-Quran ya. Yang di sana ada 6.236 ayat yang kemudian dikumpulkan menjadi 114 surat dan dikumpulkan dalam bentuk juz menjadi 30 juz. Ya. Selain membacakan ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim, juga mensucikan mereka. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari noda-noda syirik dan dosa-dosa kemaksiatan. Karena pada saat itu orang Arab di mana Rasulullah diturunkan, diutus, itu biasa itu berbuat syirik. Menyembah berhala, menyembah patung, ya toh, menyembah batu, kemudian dan bentuk-bentuk kesyirikan yang lain, dan juga kemaksiatan luar biasa. Ibaratnya kemaksiatan pokok itu juga dilakukan oleh mereka. Kita mengenal ada istilah yang biasa disampaikan oleh para penceramah itu molimo, ya, dari mendem itu apa? Mabuk, ya, ataupun minuman. Kemudian ada madat, ya, ada yang mungkin sekarang seperti narkoba, medok, madon ya, atau berzina, maling, mencuri, ya. Dan apalagi yang lain. Yaitu kira-kira ya, maling, mateni orang, ya, membunuh itu biasa. Bahkan membunuh anak perempuan karena mereka merasa malu punya anak perempuan, kemudian anaknya dibunuh gitu juga. Wa zakkihim, ya, disucikan dari noda-noda syirik maupun kemaksiatan. Wa yu'alimu, dan mengajari mereka. Apa yang diajarkan Rasul atau Nabi Muhammad SAW kepada mereka? Alkitab wal hikmah. Kitab Al-Quran wal hikmah. Para mufassirin mengatakan hikmah di sini maksudnya adalah al-hadis, as-sunnah. Perkataan maupun perbuatan Rasulullah. Wa in kanu min qablu, dan kondisi mereka sebelumnya, sebelum datang Rasulullah itu lafi dhalalim mubin, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Betul-betul bobrok ya, betul-betul luar biasa. Maka diturunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah ya. Jadi tugasnya apa? Membacakan ayat-ayatnya, mensucikan dan mengajari mereka kitab dan sunnah. Itu yang pertama. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa inna fil jasadi mudghatan idza soluhat, ada yang membaca soluhat, ada juga yang membaca solahat. Idza soluhat soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyya al-qalb. Wa inna, dan sesungguhnya fil jasadi, di dalam jasad, di dalam tubuh, mudghatan, ada sepotong daging. Idza soluhat,
Jika daging tersebut soluhat, soleh atau baik, soluhal jasadu kulluhu, maka akan baik atau soleh jasad kulluhu, seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak sepotong daging tersebut, fasadal jasadu kulluhu, niscaya seluruh tubuhnya pun rusak. Ala wahya al-qalb, sepotong daging tersebut adalah hati. Jadi ada sesuatu yang sepotong daging tadi yang sangat menentukan ya. Kalau hati kita baik, insya Allah seluruh tubuh kita juga baik. Dan apabila hati kita buruk, rusak, maka seluruh tubuh kita juga rusak. Ya. Ya, nanti kalau hati rusak, gimana obatnya nanti kita bahas ya. Baik, berikutnya kita akan mentadaburi juga surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf itu surat yang ke-7 ayat 179. Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kalau membaca ayat ini, kalau kita memahami dan menghayati dengan mendalam, ngeri sekali rasanya ya. Walaqad, dan sungguh, darokna, kami sediakan li jahannama, untuk mengisi jahanam. Kita tahu dan kita yakini, kita kan punya iman pada hari akhir ya. Di hari akhir besok Allah akan siapkan dua tempat yang sangat berbeda profilnya. Yang pertama disebut dengan jannah, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat nyaman, tempat yang sejuk kira-kira begitu, dan serba indah, serba baik. Yang belum pernah kita melihat ada keindahan yang pernah kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, bahkan terpikirkan sedikit pun belum pernah. Kok ada keindahan seperti itu? Tidak sampai kita mikirkan. Jadi yang kita bayangkan indah, pasti masih lebih indah lagi. Jannah tadi. Tapi di sisi lain Allah juga siapkan yang namanya nar atau jahannam. Tempat yang paling tidak nyaman, tempat yang paling buruk, tempat yang penuh dengan penyiksaan. Ya. Bahkan digambarkan tempat tersebut dalam satu hadis yang paling ringan yang akan diberikan kepada pamannya Rasulullah, Abu Thalib, yang kita ketahui bahwa paman Rasulullah yang satu ini sangat cinta kepada keponakannya Nabi Muhammad, sangat melindungi, ya, sangat menyayangi, sehingga ketika ada orang yang mencela Rasulullah, yang membela Abu Thalib, yang istilahnya berusaha untuk ngerusuhi Rasulullah, yang menjadi istilahnya pengayomnya adalah Abu Thalib. Namun Abu Thalib ini pada saat sakaratul maut didatangi oleh Rasulullah, tapi juga didatangi oleh Abu Jahal. Dan Rasulullah meminta pada Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat tersebut menjadi hujjah, menjadi alasan untuk memintakan ampun dan pamanku dan biar dimasukkan ke surga. Tetapi ternyata Abu Thalib ini mungkin masih punya rasa gengsi ya, dan hidayah memang
Allah pilih tersendiri dan termasuk yang tidak mendapatkan hidayah Abu Thalib ini ya. Pada saat seperti itu diingatkan oleh Abu Jahal. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan mengikuti agama keponakanmu anak kemarin sore dan akan meninggalkan agama dari nenek moyang kita? Akhirnya sampai ajal menjemput, ajal tiba, Abu Thalib tidak pernah mengucapkan kalimat dua syahadat. Atau Abu Thalib dalam keadaan kafir. Maka balasan bagi orang kafir adalah neraka. Dan nerakanya neraka yang paling ringan. Karena memang Abu Thalib termasuk orang yang paling sayang pada Rasulullah. Ya, pada Muhammad SAW. Itu sebabnya para khotib, para penceramah selalu mengingatkan pada kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena sebaik apapun manusia, sedermawan apapun manusia, ya, sepenyayang apapun manusia, kalau dia tidak muslim maka tempatnya finar. Termasuk bagaimana baiknya Abu Thalib tadi kepada Nabi, luar biasa baiknya, tapi tetap masuk neraka, dan itu neraka yang paling ringan. Nah, neraka yang paling ringan diberikan gambaran apabila telapak kaki kita menempel di batu neraka yang paling ringan, bukan hanya sekedar telapak kakinya itu terbakar, tapi otak yang jarak dari telapak kaki ke otak itu kurang lebih 1,60 meter, ya, 1,6 meter ya kalau kita ini rata-rata. Otaknya mendidih. Jadi bisa kebayang ya, jarak 1,6 meter aja bisa mendidih, apalagi nempel. Itu yang paling ringan. Dan ingat kembali ke ayat tadi, walaqad darokna li jahannama. Ya. Nanti yang paling banyak mengisi neraka katsiron. Banyak minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Kita ini termasuk manusia. Termasuk bagian yang dipersiapkan Allah menjadi batu baranya bahan bakarnya neraka atau tidak. Naudzubillah min dzalik, ya. Moga-moga kita terhindar dari sengatan api neraka. Maka kita tidak bosan-bosannya berdoa, waqina adzabannar, waqina adzabannar, supaya kita ini terhindar dari siksa api neraka. Jadi manusia dan jin itu banyak nanti yang akan masuk neraka. Kenapa mereka kok bisa masuk neraka? Lahum, mereka itu memiliki kulubun. Kulub itu jamak dari kolbun, hati. Ingat, hati tadi adalah mudghah, ya. Yang apabila hati itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan apabila hati itu buruk atau rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Lahum kulubun, mereka memiliki kulub, memiliki hati. Namun la yafqahuna, mereka tidak memahami, mereka tidak fikih, artinya itu memahami ya. Maka kita mengenal ada kata-kata fikih, ada pelajaran fikih. Yafqahuna biha, tidak mau memahami dengan hati tersebut, biha. Tidak memahami apa? Memahami ayat-ayat Allah tentunya, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Walahum, dan mereka memiliki a'yunun. A'yun itu jamak dari ainun, mata. Mereka memiliki mata, akan tetapi la yubsiruna biha, mereka tidak melihat dengan mata tersebut. Walahum adanun, dan mereka juga memiliki adanun, jamak dari
udunun, yang artinya adalah telinga. Dan kita juga mengenal azan, itu yang berkaitan dengan telinga yang biasa kita dengar dengan telinga kita. Ya. Walahum adzanun la yasma'una biha. Namun mereka tidak mendengarkan dengan telinganya. Ulaika, mereka itulah atau mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu adol, lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Maka kita harus jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Karena kalau masuk yang lalai, akibatnya nanti bisa masuk neraka. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, maka nanti kita berhati-hati supaya tidak termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Jadi penyebab lalai itu apa? Malas berpikir. Punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Tidak melihat ayat Allah. Malas baca ayat-ayat Allah. Maka usahakan setiap hari kita mencoba untuk membaca dan mentadaburi ayat-ayat Allah. Tidak mendengar ayat Allah. Ya kalau tidak sempat membaca, kita bisa mendengarkan ayat Allah. Baik melalui murotal, baik melalui kajian seperti ini. Ini juga kita bacakan ayat-ayat Allah ya untuk kita dalami. Supaya apa? Tidak ghaflah ya. Tidak termasuk yang ghafilun ya. Yang tidak termasuk orang yang lalai. Nah, sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang meminta kita untuk berpikir ya, untuk melihat. Contohnya dalam surat Az-Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Dan pada diri kalian, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak melakukan observasi? Kamu tidak melihat. Kenapa tangan kita jarinya kok 5? Kalau jarinya cuma 1 begini, nggak bisa untuk megang. Kenapa banyak sendi-sendi sehingga kita bisa bergerak? Kenapa hidung kita lubangnya ke bawah tidak ke atas? Kenapa telinga ini kok tidak istilahnya lurus belujur aja, tapi sini ada semacam lekuan-lekuan, ada kontur tertentu. Ini bagi teman-teman yang belajar di biologi atau di kedokteran akan lebih mendalam lagi ya. Afala tubsirun. Lihat di kondisi kita masing-masing ini tadi. Dengan melihat tersebut, insya Allah kita biasa berpikir tidak akan lalai. Sehingga kita mengetahui, apalagi kita mau mentadaburi seluruh ayat-ayat Allah. Ya. Itu sebabnya cukup bagus orang-orang tua kita ini membuat lagu ya yang kita kenal dengan lagu Tombo Ati ya. Tombo Ati iku 5 perkarane ya. Untuk mengobati hati kita supaya tidak fasad, supaya hati kita ini tidak rusak. Karena hati rusak itu seluruh tubuh juga akan rusak. Kalau hati kita soluhat atau soleh baik, maka seluruh tubuh akan baik. Nah, ini orang-orang tua kita memberikan lagu yang penuh dengan makna. Tombo ati iku 5 perkarane. Obat hati itu ada 5 perkara. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Baca Quran dan maknane. Jadi kita gunakan mata kita ini ya untuk yubsiruna biha. Dan
hati kita untuk memahami tadi. Membaca Al-Quran berarti menggunakan mata, lan maknani, menggunakan hati juga untuk memahami. Apa toh yang diperintahkan Allah, apa toh yang dilarang Allah, apa yang dianjurkan, apa yang jangan sampai dilakukan. Apa informasi-informasi tentang hari akhirat yang harus kita yakini. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran dan kita perlu banyak membacanya. Dan di bulan Ramadan ini waktu yang tepat ya, waktu yang mudah untuk membiasakan membaca Al-Quran dan memahaminya. 1 bulan penuh ini tempat atau suasana sangat kondusif untuk membiasakan hal-hal yang baik. Harapannya di bulan Syawal ada peningkatan dan seterusnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Kita memiliki kebiasaan yang baik. Maka kebiasaan yang baik di bulan Ramadan ini kita pahami, bukan hanya sekedar rutinitas. Ya. Tapi kita pahami betul kenapa kok harus baca Al-Quran minimal 1 juz. Ya. Itu kita pahami, kita hayati sehingga 1 bulan kita biasakan. Harapannya kalau sudah 14 hari, 14 kali itu kan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kita lanjutkan. Tidak selesai hanya di bulan Ramadan membiasakan baca Al-Quran 1 juz 1 hari. Ya, tetapi di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya itu kita biasakan juga. Kaping pindho salat wengi lakonono. Yaitu salat malam, qiyamul lail. Dan di bulan Ramadan ini kita dibiasakan dengan tarawih. Ya semoga kebiasaan kita 30 hari atau mungkin 29 hari di bulan Ramadan Qiyamul Lail ini bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Ya, yang ketiga wong kang soleh kumpulono. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sering berkumpul di masjid. 5 waktu sholat kita di masjid. Sekarang mungkin ditambah lagi menjelang iftar mungkin sebagian. Itu juga kumpul di masjid. Dan yang datang ke masjid insya Allah orang-orang yang soleh. Ya itu kita kumpuli, kita banyak bergaul, bermuamalah, berinteraksi dengan orang soleh. Rasulullah itu memberikan ibarat ataupun biar mudah dipahami itu ya. Orang yang bergaul dengan orang soleh itu seperti bergaul dengan penjual parfum gitu ya. Kalaupun tidak beli, itu di sampingnya kecipratan bau wanginya gitu. Atau mungkin kalau ada sebagian minyak yang nyeripat ke baju kita masih terasa wangi. Sebaliknya bergaul dengan orang-orang yang kurang baik itu seperti kita bergaul dengan pandai besi. Ya. Kalaupun bisa saja badan kita terbakar karena di situ banyak batu ataupun banyak bahan bakar yang membara. Kalaupun tidak sampai membakar, mungkin akan keceripatan langesnya di tubuh kita tadi. Nih yang ketiga wong kang soleh kumpulono. Dan di sisi lain kita juga mengenal almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada pada agama sahabatnya, khalilnya. Maka hendaknya dia memperhatikan siapa sahabatnya. Atau kita harus memilih betul siapa yang akan kita jadikan bestie kita. Yang akan kita jadikan teman akrab kita. Karena agama atau kebiasaan tabiat dari bestie itu mungkin akan kita tiru gitu ya. Kalau dia baik, dia ikut baik. Kalau dia biasa sholat jamaah,
BSD kita akan ikut sholat jamaah. Kalau BSD kita suka menghadiri pengajian, kita pun akan suka ikut menghadiri pengajian. Kalau dia suka dermawan, kita pun akan suka dermawan. Kalau suka menolong orang lain, akan ikut-ikutan suka menolong orang lain. Maka BSD ini perlu dilihat betul, ya. Karena almar'u ala dini khalilihim. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Perut harus lapar. Ya disinilah di bulan puasa ini kita dilatih untuk menjaga hawa nafsu. Ya. Setiap orang memiliki nafsu, tapi di bulan puasa ini tidak setiap nafsu dipenuhi, tidak setiap keinginan dipenuhi. Tapi bagaimana kita mencoba menahan ada keinginan yang tidak kita penuhi. Dari fajar sampai terbenamnya matahari, makanan yang halal ya, boleh di luar Ramadan, enak dan kita suka, tapi ditahan. Meskipun di siang hari dalam keadaan keringat kita melihat ada es teler, enak, tapi tetap kita tahan. Yang punya istri, punya suami halal ya. Dan itu bisa berhubungan pada siang hari. Tapi kalau di bulan Ramadan ditahan. Kita dilatih untuk menahan nafsu, menahan keinginan. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang menahan nafsunya fa innal jannata hiyal ma'wa. Nanti akan dapat surga, dapat jannah. Nah ini di bulan Ramadan ini penting sekali ya untuk kita melatih nafsu tadi. Kaping 5 dzikir wengi ingkang suwe. Dzikir wengi dzikir di waktu malam yang lama. Dan alhamdulillah di bulan puasa terjadi itu. Wa afdalu dzikir qiraatul Quran. Sebaik-baik dzikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Dan dibuktikan di Baitul Ma'mur ini setiap malam ada tadarus baca Quran satu malam satu juz. Nah ini kalau nanti bisa dibiasakan, kalaupun tidak sampai 1 juz tapi dibiasakan di malam hari kita juga berzikir mentaduburi Al-Quran luar biasa. Jadi ini pesan dari orang-orang tua kita yang kemudian dibuat dalam bentuk lagu penuh dengan makna ya. Mohon nanti kita bersama-sama bisa melakukannya dan membiasakannya baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya. Ya, kita kembali lagi kenapa kok kita lalai ya. Dan kalau lalai itu seperti yang disampaikan Allah, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi ya. Akan menjadi pengisi jahanam. Maka kita perlu mengetahui penyebab lalai dan menghindarinya. Ternyata penyebab lalai itu yang pertama adalah syahwat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam 59. Fa khalafa min ba'dihin khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat fa saufa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka khalfun ya, satu generasi, satu pengganti adaa'us shalah yang menyia-nyiakan salat. Maka Bapak Ibu sekalian, salat ini adalah sesuatu yang paling penting ya. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau seseorang itu berani menyia-nyiakan salat, pasti dia lebih berani menyia-nyiakan syariat yang lain. Kalau salat saja dia sia-siakan, apalagi syariat yang lain. Kenapa?
Karena sholat ini sangat penting dan itu yang pertama-tama akan dihisab. Kalau kita mati kemudian dibangkitkan lagi di padang mahsyar, dikumpulkan di sana dan nanti sampai menemui yaumul hisab, yang pertama-tama dihisab seorang hamba oleh Allah itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah yang lain nampak baik. Kalau sholatnya rusak, buruk, itu kesan pertama sudah negatif. Paling yang lain juga buruk. Maka betul-betul dijaga, ya. Sholat itu dijaga. Dijaga dari apa? Dijaga waktunya, dijaga pelaksanaannya, dijaga tempat melakukannya. Usahakan kalau tidak ada udzur syar'i, ya berjamaah di masjid. Kemudian dijaga waktunya, usahakan di awal waktu. Jangan sampai ada yang lubang. Dijaga betul ya. Bahkan Umar bin Khattab memberikan contoh kepada kita ya. Pada suatu ketika beliau sedang asik di kebun dan ternyata saat itu saking asiknya mungkin tidak mendengarkan adzan. Begitu ingat para sahabat sudah keluar dari masjid. Beliau bertanya kepada para sahabat yang keluar dari masjid, apakah sholat asar sudah ditegakkan? Sudah, kami baru aja pulang dari masjid. Gara-gara kebunku aku terlambat sholat berjamaah. Bukan meninggalkan sholat berjamaah, tapi tidak berjamaah. Untuk itu kebunku aku infakkan sebagai bentuk mu'aqobah, sebagai bentuk mengasih sanksi pada dirinya sendiri supaya besok tidak diulangi lagi. Kebunnya langsung diinfakkan. Berapa banyak gara-gara TV, sinetron yang asik atau gara-gara HP, main game atau apa kemudian kita tidak sholat berjamaah. Mungkin kalau iman kita seperti Umar bin Khattab, gara-gara saya main game, saya lupa atau terlambat sholat berjamaah, gamenya HP-nya langsung diberikan pada orang lain. Ya. Wa adha'us shalah wa ta'ba'us syahawat. Ya. Yang menyebabkan generasi itu jelek selain menyanyiakan sholat adalah memperturutkan hawa nafsu. Nafsu apa? Syahwat perut dari makan dan minum. Maka di bulan puasa ini luar biasa kita dilatih untuk menahan makan dan minum. Syahwat kemaluan itu libido atau seks. Dan di bulan puasa ini juga kita dilatih untuk menahan. Ya. Syahwat mulut dan telinga, misalkan ghibah. Syahwat mata, tidur, malas atau melihat hal-hal yang diharamkan. Dan kita para orang tua ini juga diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan para orang tua hendaknya khawatir ya. Orang tua ini hendaknya lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kalau sampai meninggalkan setelah mereka itu duriyah di'afan. Apa? Duriyah itu keturunan yang lemah ya. Lemah agamanya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, ya, lemah akhlaknya dan sebagainya. Maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya ya, karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian masing-masing wa ahlikum dan juga keluargamu dari api neraka. Ingat, api neraka itu diisi banyak dari manusia dan jin. Cara menjaganya seperti apa?
diri kita dan itu dengan cara belajar, taklim, ya, takdib dan juga mengajari adab, mempelajari agama gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperturutkan hawa nafsu dan melakukan kemaksiatan, apa yang terjadi? Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, innal mu'mina idza adnaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, idza adnaba, jika dia melakukan dunub, melakukan dosa, kanat nuktatun sauda, ya, akan terbentuk bercak hitam. Sekali bermaksiat ada satu titik, sekali meninggalkan sholat ada titik berikutnya, sekali gibah ada titik berikutnya. Saking banyaknya hati itu bisa tertutup oleh titik-titik atau mungkin menjadi gelap gitu ya. Hati itu ibarat besi yang bisa juga berkarat. Maka untuk menghindari hati kita yang berkarat, ya, seperti besi yang berkarat atau penuh dengan noda berwarna hitam, anggap aja misalkan hati itu putih karena ada noda hitam menjadi gelap. Nah, salah satu obatnya ya tombok ati ana 5 perkara. Di satu hadis yang lain disebutkan dzikrul maut, ya, dengan membaca, dengan ingat kematian dan qiraatul Quran. Ini bisa membuat hati kita menjadi peka kembali, ya, menjadi baik lagi. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan kita ini adalah syubhat. Syahwat itu menjadi penyebab juga kita lalai. Yang kedua adalah syubhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Ini yang perlu dihindari. Maka para ulama itu mengatakan yang membahayakan iman dan Islam seseorang itu ada 2, fitnatu syahwat dan fitnatu syubhat. Fitnatu syahwat itu yang disebabkan oleh tidak mampu mengendalikan nafsu. Obatnya sabar. Dan di bulan puasa ini kita dilatih untuk bersabar, ya. Dan bahaya yang kedua yang akan menghancurkan iman dan Islam kita adalah fitnatu syubhat. Ketidaktahuan mana yang halal, mana yang haram. Ya, tidak ketahuan. Dan persepsi, ya, persepsi yang tidak sesuai dengan apa yang dengan Al-Qur'an. Maka obatnya kalau Rasulullah yu'alimul kitab wal hikmah. Mereka itu diajari dengan kitab dan hikmah. Obat syubhat itu adalah belajar ilmu tadi. Maka kita perlu mempelajari tadi. Ya, yang terakhir ini sudah mau masuk 1 menit, ya. Saya akan bacakan surat Shad ayat 77 sampai 83. Yang menjadi sumber dari syahwat dan syubhat itu adalah iblis. Maka iblis ini harus kita jadikan musuh yang nyata. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Dan setan itu adalah anak buahnya iblis atau iblis itu sendiri. Di dalam surat Shad, surat yang ke-38 ayat 77, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, Allah berkata, fakhruj, wahai iblis, keluarlah minha, darinya, fa innaka rajim, sesungguhnya kamu itu terkutuk.
Wa inna alaika laknati. Dan sungguh atasmu laknati, kutukanku, laknatku. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat yaumiddin. Qala, kemudian iblis itu berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'angdirni, tangguhkanlah aku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, hari dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Qala, Allah berfirman, fa'innaka, sesungguhnya engkau wahai iblis, minal mungdorin, yang dikasih tenggang, ditunda tadi dia. Ila yaumil waqtil ma'lum, pada waktu yang ditentukan. Qala, kemudian iblis berkata, fabi izzatika, demi izahmu, la ughwiyannahum ajmain. Sungguh pasti aku akan selalu menyesatkan mereka semuanya. Ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang mukhlas. Bapak Ibu sekalian, di sekitar kita ini ada setan. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini dibelenggu. Ya, makanya kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki diri sehingga menjadi kebiasaan yang akan kita teruskan. Karena iblis, setan sudah bersumpah akan la'ughwiyannahum, ya, akan menyesatkan manusia semuanya. Dan yang tidak mampu disesatkan adalah orang-orang yang ikhlas. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kajian ini.